Kota Magelang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali hingga zaman Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8. Pada masa itu, Magelang dikenal sebagai daerah yang strategis dan penting. Magelang berasal dari kata tepung gelang, yang berarti mengepung rapat seperti gelang. Dikarenakan Magelang dikelilingi 5 gunung sekaligus, yakni Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Tak heran, jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk, ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung, untuk salah satu kawasan perumahannya. Salah satu peninggalan sejarah yang paling terkenal di Magelang adalah Candi Borobudur. Candi megah ini dibangun pada abad ke-9 dan merupakan salah satu situs bersejarah terbesar di dunia. Ini adalah bukti betapa pentingnya Magelang dalam perkembangan agama Buddha pada masa lalu. Namun kali ini ada satu cerita yang banyak menarik perhatian, yaitu tentang misteri Gunung Tidar. Agar tidak penasaran, mari kita ngotewe guys. Halo semua, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Hari ini, kami akan membahas sesuatu yang menarik, misteri di balik Gunung Tidar. Kesaktian Syekh Subakir melawan Sabdo Palo dan para jin, mari kita pelajari lebih dalam. Dalam legenda ini, masyarakat tradisional Jawa meyakini bahwa Gunung Tidar adalah paku bumi di tanah Jawa. Konon dahulu Pulau Jawa berbentuk seperti perahu yang selalu terombang-ambing oleh gelombang laut dan sewaktu-waktu bisa terbawa arus laut. Paku bumi yang kemudian berubah menjadi Gunung Tidar itu diyakini ditancapkan oleh seorang dewa dari Kayangan. Sejak saat itu, Pulau Jawa dihuni oleh bangsa jin dan masyarakatnya sebagian besar memiliki ilmu kanuragan. Nama Gunung Tidar berasal dari 2 kata bahasa Jawa, mati lan modar, kalau tidak mati, ya mampus. Konon saat itu Gunung Tidar menjadi pusat kerajaan gaib di Pulau Jawa karena dihuni oleh serangkaian bangsa jin sehingga siapapun yang masuk ke area Gunung Tidar dipastikan akan tewas. Karena begitu kuatnya kepercayaan tradisional masyarakat Jawa saat itu, banyak ulama-ulama agama Islam gagal untuk menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Hingga akhirnya datanglah sosok sakti dari Persia yang bernama Syekh Maulana Subakir yang hendak menyucikan Pulau Jawa dari kemusyrikan bangsa jin dan menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Dalam peperangannya melawan bangsa jin, Syekh Subakir menancapkan tombak di Gunung Tidar dan akhirnya membuat bangsa jin terusir dari tanah Jawa dan mengungsi ke pantai selatan Jawa. Kemudian Sabda Palon yang merupakan pengasuh tanah Jawa menampakkan diri dan menantang Syekh Subakir bertanding. Namun pertarungan berakhir seri, hingga perjanjian damai terjadi saat Syekh Subakir menjelaskan niatnya kepada Sabda Palon untuk menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Niat ini pun akhirnya diterima baik oleh Sabda Palon. Legenda kedua adalah makam para ulama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Syekh Subakir adalah ulama yang didatangkan dari tanah Persia. Kedatangannya bersamaan dengan rombongan Wali Songo periode pertama yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404. Gunung Tidar adalah tempat makam para ulama dan Wali Songo, termasuk makam Syekh Subakir. Selain sebagai tempat wisata, Gunung Tidar ini juga kerap didatangi oleh masyarakat Jawa tradisional yang hendak berziarah dan mencari wangsit. Di tengah lapangan di atas Gunung Tidar juga terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf Sa dalam aksara Jawa di ketiga sisi yang menuntut juru kunci setempat bermakna sapa salah seleh, siapa yang salah akan ketahuan. Tugu inilah yang dipercaya sebagai tombak yang ditancapkan oleh Syekh Subakir untuk mengusir bangsa jin dari tanah Jawa. Terima kasih telah menemani kami dalam penjelajahan kisah misteri Gunung Tidar di Kota Magelang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan cerita-cerita sejarah Indonesia dan misteri menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.